Rahim Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita niat ta'lim, mudah-mudahan setiap nafas kita diberkahi oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة Rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi bihi wa thawabih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah di pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi sehat wal afiat, ilmu yang bermanfaat, bisa istiqomah sampai di akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, yang di rumah, yang di jalan, yang di warung, yang di toko, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan disayangi oleh Allah. Di pagi hari subuh yang indah ini kita kumpul dalam Maidatur Rahman, di dalam mudah-mudahan kasih sayang Allah, diberi ilmu yang bermanfaat sebagai pedoman kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Mobil khusus yang masih di jalan, dari tetangga, dari masjid, dari musalla sekitar Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan langkahnya diberkahi dan diridhai oleh Allah sampai ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan makin disayang dan sehat wal afiat. Mobil khusus jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, diberi sehat wal afiat, diberi rezeki yang bermanfaat, istiqomah sampai di akhir hayat kita semuanya, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah bahas panjang lebar tentang sujud. Sudah selesai masalah sujud, sujud salat, sujud sahwi, sujud tilawah, yang semuanya adalah apa? Sebagai simbol perlawanan kepada sujud. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajid. Sedang sujud. Kenapa sedang sujud? Sedang melawan. Jadi paling dekat kalau kita melawan setan, paling jauh kalau kita ngikutin setan. Ini sudah kebalikannya. Nah, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, seperti kata Rasulullah, ainuni bi kathratis sujud.
Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Sampai disaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Fashhadu, kalau orang yang melihat suka ke masjid, tempat sujud, fashhadu bi annahu min ahlil iman. Coba bayangkan. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan dianggap sholat sekedar sholat, tetapi di situ adalah pendekatan diri kepada Allah. Ketika kita makin rendah, makin diangkat derajatnya oleh Allah. Makin membikin sedih dan menangis. Pengen bikin senyum setan apa pengen bikin nangis setan? Nah, kita kepada orang tua pengen menyenangkan orang tua apa mau bikin nangis orang tua kita? Allah. Di situ balik kita sujud, ya Allah, kita rendah, Allah bangga, syaitan nangis. Fa'tazala syaitanu yabki. Melihat orang sujud, lari syaitannya. Sambil apa? Menangis. Wah, nangisnya syaitan. Alhamdulillah dikasih peredam suara. Kalau nggak ada peredam, susah apa tidak kira-kira? Susah kita dikasih peredam sama Allah. Dikasih peredam. Kalau enggak, Allah, itu suara-suara hatta ahli kubur. Rasulullah yang cerita. Kalau nggak dikasih peredam sama Allah, kita nggak bisa kerja. Kita kalau ada bayi nangis saja terus, kira-kira gimana? Sumpah nggak? Kayaknya jawab sumpah lagi. Sumpah nggak? Sumpah, nangis. Ada apa ini? Tetangga kalau bayinya tuh nangis, biasanya tetangganya datang siang. Ada apa ini? Ada apa? Ini baru bayi, tangisannya ingin. Nangisnya gimana tuh? Mau dengar? Tuh, syaitan itu luar biasa. Ini yang bicara Rasulullah kemarin dalam hadis. Fa'tazala syaitan yabki. Menangis. Makanya kita gampang kalau mau bikin nangis. Syaitan, berbanyak sujud, dekatkan diri kepada Allah, rendahkan diri kita di depan Allah, maka syaitan itu menangis luar biasa. Menangisnya kenapa? Ya wailah katanya. Ya enggak, ya wailah, celaka aku, sambil begitu teriak-teriaknya. Celaka aku. Ketika anak Adam disuruh sujud, dia sujud falahul jannah. Suruh sujud, sunnah sujud, dia sujud, maka dia dapat surga gara-gara itu. Ini yang pengakuan siapa? Setan, subhanallah. Tetapi kalau aku fa'amarani bisujud fa'abaitu, saya diperintah sujud, saya melanggar, mengingkari, faliyan nar, maka aku divonis sudah masuk neraka. Allah, itu nangisnya begitu. Melihat itu nangis luar biasa. Ini kita sudah selesai masalah ini. Ada lagi obat yang paling disenangi ketika kita bersujud. Yang disenangi oleh Allah, sujud sudah luar biasa, paling dekat. Tapi ada lagi daripada itu, yaitu sujudnya sedang bagaimana. Makanya tertibnya ini ulama, yaitu salatul jamaah. Salat berjamaah. Sudah sujud saja sudah luar biasa. Apalagi kalau sujudnya berjamaah. Rasulullah selalu memilih bukan yang baik, tetapi yang terbaik. Bukan yang mulia, tetapi yang termulia. Inilah baginda Rasulullah. Makanya seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun di rumah nggak bisa ke masjid, di rumah sholat berjamaah. Inilah baginda Rasulullah SAW. Makanya kita akan bahas ini. Sudah kita melawan setan yang paling indah, paling nyaman, paling disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Yaitu babnya langsung habis sujud tentang sholat jamaah. Sekarang kita sebelum masuk sejarahnya, kapan sih sholatnya Rasulullah berjamaah? Baik, kita tahu sejarahnya. Ya. Tarikhu iqamatiha,
aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jama'ata ba'da al-hijrati syarifah. Walaqad makatha sallallahu alaihi wasallam muddata maqamihi fi Makkah 13 sanah yusalli bi ghairi jama'ah lianna as-sahabata kanu makhurin yusalluna fi buyutihim. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati aqama al-jama'ah wa wadaba 'alaiha. Jadi sebelumnya kita masuk sejarahnya dulu. Kapan itu permulaan sholat berjamaah? Enggak. Ini kita sholat berjamaah maksudnya sholat fardunya. Sholat fardunya. Nih sholat berjamaah. Yaitu Nabi ketika di Mekah nggak pernah mengadakan sholat berjamaah di masjid. Nggak pernah. Karena orang Islam itu ditekan. Kalau bahasa sekarang diberondong, seperti kalau orang Yahudi itu berondong orang Islam, itu dulu begitu, cuma tidak pakai senjata itu, digebukin, dikacau, dihina, dipukulin. Jadi mereka tidak sholat jadi sholatnya sendiri. Itu ketika di Mekah selama 13 tahun. Coba bayangkan, kalau tahun pertama, tahun kedua itu adalah dakwah sirriyah, dakwahnya pun ngumpet-ngumpet dulu awal. Tetapi setelahnya terang-terangan tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal Masjidil Haram sudah ada, Ka'bah sudah ada, tetapi Rasulullah tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena jahatnya musuhnya umat Islam saat itu. Kumpul aja untuk sholat, wah diserbu, dikacau, dihina. Itu biasa. Orang-orang anti agama kalau melihat agama bencinya luar biasa. Ada majlis taklim diserang kadang-kadang. Serang zahiri ataupun majlis atau dengan maknawi. Maknawi dihina, dicari kesalahan di ini. Kadang-kadang ada majelis ini tabligh, masalah ataupun apa saja namanya. Bisa juga maulid, bisa juga tabligh akbar, bisa juga ini itu. Gak seneng diserang supaya bubarkan. Ada apa tidak kira-kira? Nah, itu zaman Rasulullah ada dan continue terus-menerus musuh-musuh Islam. Sampai sholat berjamaah, jangankan majlis akbar, berjamaah aja diserang. Gini, Rasulullah ngalah, nggak usah sholat berjamaah karena kekuatan Islam masih sedikit waktu itu. Sholat di rumah. Ini sejarahnya. Rasulullah selama 13 tahun di Mekah tidak sholat berjamaah di masjid. Sahabat Nabi sholat masing-masing. Karena tahu kita ini jumlahnya dikit, mereka jahatnya luar biasa. Nggak seneng melihat ada syiar agama. Coba baca selanjutnya. Jadi kalau ada berita-berita begini biasa. Rasulullah 13 tahun. Coba bedanya dulu masih lemah, kita sekarang sudah kuat di Indonesia. Tapi yang muslimin masih ada juga apa tidak? Tuh, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan terus langsung diambil. Kalau gitu kita nggak usah buat. Jangan. Karena berbeda. Setelahnya ini bagaimana Rasulullah? Nah, kita harus cerdas. Ketika di Mekah jumlahnya masih sedikit. Kuatnya tidak kuat. Mereka jumlahnya banyak. Kekuatannya luar biasa. Maka Rasulullah ngalah. Paham apa tidak? Nah, demi untuk para sahabat masih utuh dan dakwahnya demi berjalan. Falaqad makatha sallallahu alaihi wasallam muddata maqamihi fi Makkah, selama di Mekah, bukan berarti selama di Mekah terus diartikan dari mulai kecil, tidak. Dari mulai kecil sampai 25 tahun, tidak. Setelahnya ada perintah, yaitu adalah setelahnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Jadi jangan ditafsirkan dengan tafsir semaunya. Ya enggak, muddata iqamatihi fi Makkah, yaitu salasa asyrata sanah, 13
tahun. Loh, Rasulullah kan hijrah kurang lebih umurnya 53 tahun, 13 tahun. Maksudnya apa? Selama Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul, setelahnya 40 tahun. Karena yang sebelumnya belum menjadi Rasul, belum diperintahkan. Betul apa betul? Nah, ini ketika 13 tahun itu yusalli bi ghairi jamaah. Rasulullah salatnya tanpa berjamaah masing-masing. Jadi jangan dianggap seperti kita salat subuh ini itu 13 tahun. Kan di Madinah kurang lebih berapa tahun? Seger dong jawabnya. Berapa tahun? 10. Karena dakwahnya Rasulullah setelah jadi Nabi 23 tahun. Ya enggak? Bighairi jamaah 3 berjamaah. Lianna sahabah. Kenapa sebabnya Rasulullah tidak salat berjamaah? Ini disebutin. Lianna sahabata kanu makhurin. Karena sahabatnya semuanya ditekan, dipaksa, gak boleh ini, gak boleh ini. Kalau sholat ke masjid bikin ini bid'ah, ini sesuatu yang mungkar, ini adalah tempatnya kami beribadah. Wah, diserang di ini di itu. Sedangkan jumlahnya waktu itu sedikit atau banyak? Sedikit. Ini yang menjadikan hijrahnya hijrahnya Rasul, bahkan sahabat sebelum Rasul mau beribadah tidak boleh di masjid berjamaah. Mau ini itu, akhirnya sahabat Nabi diizinkan untuk hijrah. Kecuali terakhir adalah Rasulullah SAW. Ya enggak? Ini luar biasa. Kemudian yusalli bi ghairi jamaah. Rasulullah rela tidak salat berjamaah demi menjaga para sahabat. Rasulullah senang berjamaah. Allah senang berjamaah, tapi melihat yang lainnya Rasulullah menyetop dirinya untuk salat berjamaah supaya jangan sampai hancur umat Islam, karena mereka tertekan, ditekan, makhur itu qahar, dipaksa, tidak boleh, diserang, di ini, di itu, pakainya dengan kekerasan, memaksa untuk orang tidak beribadah. Itu zaman Rasulullah 13 tahun. Nah enggak? Contoh kalau di negara kita seperti pada waktu zaman penjajahan. Ingat apa tidak? Tidak boleh berkumpul. Nah, lebih dari sekian orang, 5 orang, 13 orang, 20 orang, kecuali dengan izin pemerintah Belanda ataupun jajah. Setelah merdeka langsung buat undang-undang, boleh mengungkapkan aspirasinya, boleh bersyarikat, boleh berkumpul. Betul atau betul? Undang-undang Dasar Republik Indonesia setelah merdeka. Padahal orang Indonesia itu di negaranya sendiri, tapi tidak boleh sebelumnya kemerdekaan. Paham apa tidak? Ini sudah ada contoh mirip-mirip begitu. Padahal hidup kita sama-sama. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersyarikat, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Setelah merdeka langsung buat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dan seterusnya. Kemudian dengan ini menyatakan kemerdekaan. Setelah itu pasal, salah satu pasalnya rakyat Indonesia boleh berkumpul, boleh bersyarikat, boleh ini. Makanya boleh buat ormas, boleh buat partai, boleh buat pengajian. Salah satunya kumpul apa tidak pengajian? Kumpul. Tapi rupanya ada antek-antek. Antek-anteknya Belanda masih ada. Antek-anteknya orang jahiliyah masih ada. Ketika kumpul pengajian suruh bubar. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Melanggar undang-undang apa tidak? Melanggar konstitusi apa tidak? Nah ini baru konstitusi. Belum lagi ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyuruh, ayo talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim.
tabligh akbar itu taklim apa bukan? Tabligh, nyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Ketika tabligh akbar, yang benar-benar tabligh akbar itu adalah menyampaikan apa tidak? Qala Allah Ta'ala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita indahnya kebersamaan bersama dengan Allah Jalla Jalaluh. Kejadian kita lihat, kejadian luar biasa yang ada di sekitar kita, kita gabungkan dengan siapa? Allah. Hujan luar biasa. Kok bisa hujan begini, petirnya luar biasa? Subhanallah, lillah, wala ilaha illallah. Apa tidak? Digabungkan hujan dengan Allah, kering Allah, kaya dengan Allah. Tidak mungkin ini kemarin fakir miskin tiba-tiba jadi kaya. Subhanallah, siapa yang menjadikan dia kaya? Kemarin sekarang jadi apa aja dah. Betul loh, betul. Bisa ini semuanya yang menggerakkan siapa? Itulah Allah kaitkan dengan tablighul akbar adalah menyampaikan kita ini bisa begini ini karena siapa? Atas berkat rahmat semuanya digabungkan. Coba bayangkan. Ini founding father kita bukan sembarangan. Gabung atas berkat rahmat Allah. Orang bisa berniaga. Dulu berniaga, nggak berniaga, upeti. Betul. Ambil hartanya, ini, itu, untuk penjajah, ditekan, pedagang ditekan, apalagi politisi, pejuang agama atau pemuka agama, ulama, semuanya ditekan apa tidak? Atas berkat rahmat Allah. Makanya setelahnya itu harusnya kita mensyiarkan apa tidak? Syiarkan kewajiban. Pedagangnya wajib mensyiarkan. Anda bisa menjadi pedagang hebat, bebas, bisa menjadi ekonomi yang bebas. Siapa yang menjadikan? Karena sebabnya adalah merdeka. Siapa yang menjadikan merdeka? Allah. Anda dosa kalau tidak berjuang untuk di jalan Allah. Apalagi ulama, polisi, dan semuanya itu ada berkatnya. Ada apa? Merdeka itu atas berkat siapa? Coba bayangkan, ini bukan mau merendahkan siapa-siapa. Ingat, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini sholat berjamaah kaitannya begitu luar biasa. Jadi kembali lagi kepada siapa? Allah. Kalau ada yang mencegah, kalau ada yang melawan, apalagi menggeruduk, apalagi yang namanya pengajian, sholat, ibadah, itu adalah antek-antek atau anak buahnya Abu Jahal yang musuhin Rasulullah, yang lagi ibadah ditendang, bahkan Rasulullah lagi sujud ditaruhin kotoran hewan di kepala yang paling mulia makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Coba bayangkan, itu Rasulullah lagi sujud, Sayyidah Fatimah menangis, ya Allah, kok Abi dibuat begini ayahku, dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra itu luar biasa, menangis membersihkan kepala yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah. Coba bayangkan, bukan dengan apa-apa, dengan kotoran. Apa salahnya Abi?
Nggak pernah maksa. Cuma karena beribadah kepada Allah. Sampai mengalah sholat berjamaah. Rasulullah pengen sholat berjamaah. Lagi sholat sendirian, bukan sholat berjamaah. Masih digitukan. Bagaimana dengan kalau sholat berjamaah? Nah, ini orang-orang yang Allah luar biasa. Sayyidah Fatimah menangis, membersihkan, ya Allah, karena anaknya, putrinya yang saleh melihat ayahnya tidak ada tujuan, tidak ada baik, selalu belum tidur mikirkan umatnya bagaimana. Sampai ke Gua Hira, itu ke Gua Hira itu melihatnya ke Ka'bah. Itu lihat, ya Allah, kok umatku begini. Padahal mereka ahli dagang, mereka ahli bikin puisi adab, yakni sastrawan. Berarti orang-orang pintar apa bukan orang pintar? Pintar. Subhanallah, kok akhlaknya begini. Ya Allah, jahat, kepada ibunya jahat, kepada saudaranya musuh-musuhan, bahkan merampok harta warisannya, direbut sana sini dan seterusnya. Nah, itulah keadaan Rasulullah. Ya Allah, miris luar biasa. Tetangganya begini, Rasulullah ngajak kebaikan, ibadah. Mereka marah kalau ada berjamaah. Rasulullah sendiri masih ditaruh kepalanya, di atasnya adalah apa? Allah. Coba bayangkan. Ente nggak lihat itu berita-berita ada orang naruh kotoran di depan rumahnya sampai dibunuh. Ada apa tidak tuh di TV tuh? Tiap hari dia naruh kotoran dia di depan rumahnya orang. Akhirnya orangnya kesel, dibunuh tuh naruh. Padahal di depan rumah. Bagaimana kalau di atas kepala? Dan ini kepala bukan sembarang kepala. Kepalanya siapa? Allah. Apakah ada akhlak yang lebih mulia dari Rasulullah? Apakah ada orang yang adil lebih daripada Rasulullah? Nah, ini Rasulullah SAW sampai dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dulu begitu, kemudian para penjajah begitu juga. Kalau sekarang kita lihat Israel Yahudi itu, Zionis, apa yang dia buat? Coba dibantai Gaza, luar biasa orang Palestina, tapi mereka pejuang luar biasa, tidak mau keluar, dibombardir sampai kelaparan, nggak ada makan, nggak ada minum, biar ini adalah negeriku. Dibantu lagi Amerika, suruh keluar. Negara-negara lain suruh ambil itu orang Palestina, orang Gaza. Kita akan bangun bangsa luar biasa. Tidak, ini adalah negeriku. Hidup matiku ada di sini. Betul apa betul? Itu luar biasa. Kelaparan biar. Ketika nyari makan minum ada bantuan, ditembakin biar. Allah. Mati nggak ada ambulan, pakai keledai, bawa, digotong, di ini, tapi tetap berjuang apa tidak? Luar biasa apa tidak tuh? Tuh orang Yahudi jahatnya luar biasa, dibelain lagi sama Amerika, betul apa betul? Dan sebagian negara, tapi mudah-mudahan Allah akan bantu mereka. Dan bantuan Allah itu bisa dari mana saja datang. Tidak harus dengan orang Islam. Kalau memang Allah mau bantu itu bebas, Allah mau bantu. Tanpa sebab pun bisa apa tidak? Bisa. Dengan sebab bisa apa tidak? Bisa. Dengan orang Muslim atau non Muslim bisa. Tapi kewajiban terhadap umat Islam. Betul atau betul? Ini kewajiban. Tapi datangnya pertolongan Allah itu bebas. Allah mau nolong lewat sini, mau lewat sini, tidak pakai lewat sini, tidak ini itu, dengan sendirinya bisa apa tidak? Itulah Allah. Nah, tabligh akbar ini untuk menyampaikan begitu, sampaikan bahwa semuanya ada di tangan Allah. Makanya babnya kita salat berjamaah. Itu selain kita memusuhi syaitan, juga memusuhi anak buah syaitan. Itu adalah salat berjamaah. Ketika kita berkumpul untuk mensyiarkan agama, biasanya anak buahnya syaitan sakit apa tidak? Seperti bosnya. Bosnya kalau kita lagi sujud, bukan lagi sakit, nangis, teriak-teriak, ya wailah, celaka aku. Betul apa betul? Nah, anak buahnya kira-kira sama apa enggak? Gimana tahunya?
nggak seneng kalau ada orang syiar agama. Salat jamaah ini adalah syiar. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Betul. Buktinya hatinya takwa apa? Syiarkan agama. Syiar itu tonjolkan, tapi bukan karena manusia, karena siapa? Allah. Syiarkan agama. Masjid kumpulkan, ada mic suarakan, ada ini, ada media suarakan. Ini semuanya adalah untuk apa? Syiar agama. Syiar agama, luruskan aja. Yang penting bukan untuk menganiaya, untuk mencari kepentingan dunia, bukan untuk lainnya. Medianya, ininya, semuanya untuk syiar agama. Luar biasa. Nah, ini bentuk-bentuk yang namanya syiar. Biasanya ada musuhnya enggak? Ada musuhnya enggak? Kadang-kadang digeruduk, dimusuhin, dibunuhin, dipukulin, dicegat. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Nah, kita gampang. Oh, udah jelas. Kalau sudah mulai begitu, mulai nampak, kita makin tenang. Kenapa makin tenang? Karena makin ketahuan siapa musuh kita. Justru kita terima kasih kalau ada kejadian gitu. Oh, ini yang disebut antek-antek setan, antek-antek abu. Wah, sebutin karena semuanya begitu. Betul. Orang Yahudi, kalau itu sudah jelas, itu Bani Israel, Sahainah atau Zionis yang dibuat luar biasa apa tidak? Allah nggak peduli orang mati kayak apa, sudah kelaparan mati, ditembakin, dihancurin, dibom. Allah sudah tidak ada lagi namanya bahkan dari PBB pun banyak yang mati. Coba bayangkan, yang bantuin PBB, orang yang istilahnya tengah, keadaan kantor pusatnya ada di Amerika, itu masih banyak yang mati gara-gara membantu kemanusiaan. Coba bayangkan, udah nggak kenal, masjid habis, gereja pun habis diserang. Subhanallah, ini bukan lagi kemanusiaan, ini luar biasa. Tapi sampai saat ini dunia masih bungkam atau bicaranya sedih, tapi Allah ada apa tidak? Tenang, Allah selagi masih ada di dada kita, siapapun diam. Kalau Allah sudah bantu, insya Allah akan datang kemenangan. Insya Allah harus optimis. Rasulullah begitu, sampai Rasulullah sendiri pun ditaruhin ditaruhin di atas kepalanya kotoran hewan. Saksinya umat, terutamanya putrinya yang mulia Sayyidah Fatimatus Zahra, yang begitu luar biasa menangis, menitiskan air mata. Ya Allah, apa salahnya? Gak pernah menyakiti tetangganya. Bahkan Rasulullah selalu membantu tetangganya. Kalau ada masalah datang kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membawa masalah. Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Nah, ketika di Mekah, sampai diantaranya Rasulullah 13 tahun gak pernah sholat berjamaah. Bukan karena Rasulullah tidak senang berjamaah, bukan karena ini karena itu, tetapi karena melihat para sahabatnya masih jumlahnya sedikit, mereka tertekan, hidupnya ditekan, hidupnya diancam, hidupnya dimusuhin. Udah kata Rasulullah, sholat di rumah. Coba bayangkan. Jadi karena li'anna sahabata kanu makhurin. Makhur itu yang ditekan, al-qahhar, yang maha perkasa, yang bisa memaksa, yang bisa segala-galanya. Itu hanya siapa? Allah. Yusalluna fi buyutihim. Mereka sholatnya di mana? Di rumahnya. Kemudian apa? Falamma hajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika hijrah ke
ilal Madinah aqamal jama'ata wa wadaba 'alaiha. Maka Rasulullah pertama kali sholat berjamaah di mana? Di Madinah. Coba, di Madinah dakwah 10 tahun, 13 tahun hitungan mengalahkan dengan 10 tahun, tetapi tidak pernah berjamaah. Dan Rasulullah karena apa? Menyayangi para sahabatnya. Sholatnya di rumah masing-masing. Yang penting imannya jaga. Ada sahabat Nabi yang berani seperti Abu Dzar. Abu Dzar bilang, aku nggak peduli. Waktunya sholat, luka terang-terangan digebukin semua orang. Itu Abu Dzar, nggak peduli. Kata dia, kenapa? Kan kita bebas. Itu saya yakin bahwa Rasulullah itu benar. Allah itu maha benar. Kalau mau sholat, ini itu, wah, digebukin ternyata. Sampai Rasulullah bilang mengatakan apakah Abu Dzar ini orangnya memang wahida. Meninggal juga nanti wahida wa yahsyaru wahida. Abu Dzar itu beda dengan yang lainnya. Beraninya luar biasa. Mulang dibilang udah sholat di rumah nggak apa-apa. Enggak, saya mau sholat di masjid. Biar orang digebukin akhirnya. Diseret, padahal orangnya orang kuat. Sampai begitunya. Kata Rasulullah senyum. Memang Abu Dzar ini jangan dikiaskan sendiri. Nanti meninggal pun bakal sendiri dia. Dan meninggalnya sendiri. Dan akan dibangkitkan sendiri nanti. Kata Rasulullah. Itu Abu Dzar. Imannya luar biasa. Tapi untuk kebaikan. Cuma dirinya tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi secara umum mereka tidak. Sholat di rumah. Rasulullah sendiri begitu. Yani tidak berjamaah. Sampai ketika hijrah, pertama kali Rasulullah yang buat masjid. Dibangun masjid. Betul apa betul? Masjid apa namanya? Masjid Kuba. Itu Masjid Kuba. Nanti datang langsung masjid untuk apa? Sholat berjamaah. Siap. Belum langsung ke masjid Al-Anwar, masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi itu belum. Masjid itu. Makanya dianjurkan untuk mengenang itu orang-orang Madinah dan orang-orang yang datang ke Madinah. Barang siapa yang wudu dari rumahnya, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, seperti fadilahnya seperti melaksanakan umrah. Allah. Mudah-mudahan yang belum pernah, mudah-mudahan pada pergi ke sana. Yang sudah mudah-mudahan bisa berulang kali. Caranya wudu dari rumah, sholat 2 rakaat. Fadilahnya seperti umrah di Mekah. Allah. Kenapa? Mengingat ada sholat pertama kali, sholat berjamaah. Langsung Rasulullah. Berarti sesuatu yang dirindukan apa tidak tuh? Orang kalau pulang dari luar jauh biasanya pengen nggak sesuatu yang dirindukan? Kadang-kadang orang mau pas pulang pengen makan apa? Allah. Betul. Disiapin gak kira-kira? Tanya yang seneng makan, pengen makan soto, pengen makan apa lagi? Nasi uduk, masalah. Kangen, pengen ini, siapin. Pengen itu, pengen ketemu fulan, pengen ziarah, pengen ini, pengen ke masjid. Itu keinginan. Udah lama nggak ke situ, maka keinginannya dia itu yang diutamakan. Betul atau betul? Allah. Ada lagi kalau sekarang, pengennya apa kalau pulang dari pesantren ke rumah? HP. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang dicari bukan mamanya, bukan bapaknya. Yang dicari apa? Benar apa enggak? Di dalam HP ada apanya? Kok pada diam? Ada apanya di HP? Hah? Kok belah? Takut ya sama setan? Ada apanya di HP-nya? Maka dicari. Berarti nyari siapa? Betul loh, betul. Sampai ibunya, udah pulang anakku. Nggak didengar. Nah, tolong bantuin ibu masak. Maksudnya untuk ngobrol atau masuk ke sini atau ngambilin jemuran baju. Gua denger. Nah, baru datang nih. Nah, begini-begini. Nggak denger, panggil. Nah, kenapa telinga kamu rusak? Diam ibu. Ini yang datang anaknya apa setan? Apa kesurupan?
Kayaknya waktu di pesantren baik dia. Betul betul. Sampai di rumah berubah. Berarti kenapa ini di rumah? Kalau bahasa tegasnya ada apa tidak? Ada apa tidak? Tuh naudzubillah, amin. Mudah-mudahan tidak begitu kita semuanya. Tapi banyak nggak yang begitu? Terus apa yang bukan apa? Ini pulsa habis. Mulai bentak-bentak ibu bapaknya. Ada apa tidak? Ya, nggak punya HP. Ada apa tidak? Allah, naudzubillah, amin. Sampai bunuh ibunya, bunuh bapaknya gara-gara ada apa tidak? Itu kerinduannya ke itu, kerinduannya ke ini, kerinduannya ke itu, ke ini. Tapi baginda Rasulullah rindunya apa? Salat berjamaah. Sampai ke Madinah, yang pertama dibangun rumahnya apa masjidnya? Masjidnya. Kemudian kumpul, ayo kita salat berjamaah. Makanya salat berjamaah dimulai oleh Rasulullah pada di mana? Di Madinah. Habis itu ambil sepeda, tapi sepeda mini. Ya, sepeda gedenya udah nggak ada. Betul. Nah, itu subhanallah. Itu Madinah. Jadi kalau kita lihat sejarah, Rasulullah mulai sholat berjamaah di mana? Di Madinah. 13 tahun ya. Tapi bukan berarti tidak mau berjamaah. Pengen di Makkah pengen sholat berjamaah, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Sayang dengan para sahabat, umat Islam sedikit, penjahat luar biasa, menyerbu. Kalau ada syiar agama diserbu. Salah satu syiar agama yang paling rutin adalah apa? Sholat berjamaah. Betul. Makanya di situ dianjurkan, yaitu fardu kifayah adzan. Betul. Adzan as-salatu khairum minan naum. Sebelumnya hayya 'alas shalah. Sebelumnya lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, luar biasa apa tidak itu? Semuanya kecil, uang, jabatan, kenikmatan dunia. Allahu akbar. Ingatkan, ini kira-kira orang yang punya kepentingan marah apa tidak? Selain kepentingan Allah, marah. Khususnya syaitan. Kebirit lari, dia nggak bisa mencegah, dianya lari. Kalau dengar azan lari jauh-jauh sampai nggak dengar. Betul. Itu Rasulullah menceritakan. Nah, inilah sholat berjamaah. Ini di Mekah selama 13 tahun Rasulullah nggak mengadakan, bukan karena tidak senang Rasulullah berjamaah, tetapi karena keadaan belum memungkinkan. Maka Rasulullah sholat di rumah. Sahabat Nabi ada yang luar biasa, kata Rasulullah, tenang. Nanti ada sampai izin Allah untuk hijrah. Ketika sudah hijrah, di sana dijamin sama orang-orang Madinah. Makanya orang-orang Madinah dinamakan Al-Ansar, yang membela Rasulullah. Membela apa? Mengerjakan keinginan Rasulullah dan keinginan Allah, yaitu salat berjamaah pertama kali. Makanya Rasulullah mengatakan kepada ontanya, semuanya orang nawari, ya Rasulullah ke rumah kami, ya Rasulullah ke rumah kami. Ada atau tidak? Semuanya nawarin. Kata Rasulullah, da'naqah, tinggalkan itu ontaku, al-qaswa. Ingat apa tidak tuh? Fa innahu ma'mur, katanya. Fa innaha ma'mura, sesungguhnya diutus oleh Allah. Kemana dia akan barokah? Maksudnya apa namanya?
duduk ya, gajah duduk nanti. Enggak duduk atau apa ya namanya? Ada bahasa yang lebih tepat lagi, nggak apa-apa duduk dah, hampir saja sama. Ya enggak? Barak ya ini apa namanya? Ya kayak duduk lah. Itu disitulah diperintahkan oleh Allah. Akhirnya di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Rasulullah kemudian sudah ini punya siapa? Punya ini. Ayo kita beli, ayo diserahkan kepada Rasulullah. Ayo kumpul. Yang dibangun bukan rumahnya, dibangun apa? Masjid. Setelah masjid, Bilal adzan. Allahu Akbar. Pertama kali itu, adzan ya Bilal. Bilalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suruh adzan pertama kali itu. Usir. Adzan loh. Adzan. Ya enggak? Tuh adzan. Makanya dulu ada orang yang adzan jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Ada apa tidak kira-kira? Orangnya kok gede, punya pengikut, setelah turun betul apa betul? Kalau dilanjutkan bisa masuk. Betul apa betul? Itu luar biasa, subhanallah. Dikecilkan oleh Allah tuh, subhanallah. Yang tadi galaknya luar biasa. Betul apa betul? Badannya gede apa enggak? Oh, udah nggak usah diukur gedenya kayak apa. Enggak. Oh, itu luar biasa. Sekarang mana dia? Allah, semua orang yang kecil-kecil belum. Mana sih dia? Betul apa betul? Gara-gara apa? Salah satunya itu, yaitu menghina dan merendahkan adzan, syiar agama. Rasulullah pertama kali langsung adzan, ya Bilal, adzan. Waduh, kumpul semua umat. Ada apa ini dipanggil? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allah. Ayo menuju kejayaan. Kemudian sholat di masjid ada apa? Sholat berjamaah. Ini yang pertama kali Rasulullah rindu. Di sana ditahan Rasulullah demi untuk supaya para sahabatnya yaitu aman, karena mereka jumlahnya sedikit, musuhnya jahat. Paham apa tidak? Bukan lagi musuhnya banyak. Kalau banyak tapi tidak jahat masih mending. Betul atau betul? Ya enggak, seperti Rasulullah utus para muslimin untuk ke Habasyah, padahal bukan orang Islam, tapi di sana imamun adil, ada pemimpin masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang adil. Betul atau betul? Menunjukkan Rasulullah musuh agama apa tidak? Tidak. Menghargai apa tidak? Menghargai, bahkan memuji imam adil, padahal bukan orang Islam, dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah itu memusuhin siapa? Yang zalim. Yang zalim itu adalah musuhnya Islam. Jadi Islam tidak memusuhi agama lain. Lakum dinukum. Tapi kalau zalim, nah, datang Islam memusuhi, memberantas kezaliman. Zalim anak kepada orang tua, zalim suami kepada istri, zalim istri kepada suami, zalim tetangga kepada tetangga, zalim. Datang Islam, fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Paham apa tidak? Ini ajakan daripada Rasulullah. Jadi sholat berjamaah mulainya di mana? Ini sejarahnya. Jadi tahu, ya enggak, masjid. Kenapa masjid? Syiar, ada adzan, ada ini. Nah, karena memang begitu. Ketika Bilal disuruh adzan, adzannya di atas. Karena apa? Supaya syiar, supaya terdengar. Inilah risalah Islam. Jadi dengar, usahakan suara yang indah, usahakan suara yang bagus, makhrajnya yang bagus, tepat waktunya. Jangan sembarangan adzan, belum 5 menit sudah adzan. Atau adzannya setelah setengah jam adzan. Makanya kalau ada pengajian lewat daripada waktu adzannya nggak usah pakai apa?
karena takut membingungkan. Paham apa tidak? Kalau pada waktunya silahkan. Jadi orang nggak bingung. Betul apa betul? Cuma komat aja dah. Nanti kadang-kadang nggak perlu adzan, sudah lewat. Kadang-kadang ada apa tidak? Nah itu menghargai. Tapi kalau tepat waktu silahkan. Ya enggak, apalagi di situ mayoritas umat Islam. Ini Rasulullah SAW begitu mengerjakan. Jadi bukan di Mekah itu tidak ingin sholat berjamaah, tetapi menjaga kemudaratan. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya, ini berbeda-beda. Ada sebagian mengatakan wajib, ada sholat wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau ada sebagian masjid sudah sholat berjamaah ada, satu daerah itu, satu negara itu, satu wilayah itu, daerah itu, maka semuanya tidak kena dosa. Nah ini yang lebih tepat kata muallif ini, as-sahihu anna fi ma'ada sholatil jum'ah, selain daripada sholat jum'ah, yaitu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sholat Jumat fardu ain. Paham apa tidak? Tapi kalau sholat jamaah lain, kalau ada masjid ini, salah satu sudah mengadakan, maka tidak. Tapi kalau semua satu daerah tidak mengadakan sholat berjamaah dalam masjid, maka semuanya kena dosa. Harus ada yang syiar, adzan, begitu juga. Paham apa tidak? Nah ini yang lebih tepatnya kata beliau. Karena perbedaan pendapat, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Fardu kifayah la tasqutu fardiyatuhan ahlil baldah illa haitsu yadhharu syi'aruha. Tidak ada yang bisa jatuh daripada satu kota, satu wilayah, ya enggak? Tidak ada sholat berjamaah maka kena semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada salah satu terdengar ini tuh, itu dosanya hilang. Tapi kalau ada yang mengadakan lain-lainnya, banyak masjid-masjid, boleh apa boleh? Sangat dianjurkan. Paling tidak salah satunya ada, seperti sholat janazah. Kalau nggak ada yang nyolatin semuanya kena dosa apa tidak? Tapi kalau ada satu mewakili, alhamdulillah. Tapi lebih baik satu apa banyak? Banyak. Begitu juga masjid, begitu juga musalla, nama-namanya aja beda-beda. Semuanya tempat sujud. Kemudian illa haitsu yadhharu syi'aruha fa in lam tu'adda fiha mutlaqan. Kalau enggak ada yang buat sama sekali, au udiyat fi qafaid, atau diadakan di dalam yang di rumah yang enggak syiar, asima ahlul baldah, maka semua satu kota itu dosa. Asima ahlul baldati kulluhum, semuanya. Wa wajaba 'alal imam bitaluhum. Nah, imam harus ayo tegak, jangan sampai pemimpinnya membiarkan, harus bergerak, gerakan. Maka ada sholat berjamaah. Wal aslu fi masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Suratun Nisa ayat 102. Wa hadza fi salatil khauf wa idza warada al-amru bi iqamatil jamaah fil khaufi kanat fil amni aula. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah bersama para sahabat, maka harus ada sebagian taifah, itu sebagian kelompok, yaitu sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kalau keadaannya lagi nggak aman, ada perang, ada masalah, ada ini, ada itu, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Apapun kesibukannya, kalau lagi ada terancam dari fisik, terancam dari ekonomi, terancam dari politik, terancam dari ini, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Ada sebagian sholat berjamaah. Jadi ada yang ini pengaman. Kadang-kadang kita ada bacaan doa biasa rutin, baca apa kek, ratib kek, ini kek. Kalau nggak bisa semuanya, sebagian baca ratib. Ini dikiaskan dengan sholat berjamaah.
berjamaah. Ada kebanjiran, ada ini, ada itu. Lainnya tolong ke sana. Yang sholat berjamaah jangan sampai ada yang tinggal. Walaupun berdua, bertiga, tetap yang lainnya bantu sana. Ambil sedikit sholat berjamaah. Dalam keadaan perang, begitu juga Rasulullah disuruh. Jangan sampai tidak. Ini kalau lagi dalam keadaan gawat aja suruh sholat berjamaah. Bagaimana kalau keadaannya aman? Kira-kira lebih apa tidak? Nah, ini yang diambil oleh para ulama. Kalau dalam keadaan genting aja jangan tinggalkan sholat berjamaah. Apalagi dalam keadaan aman, nyaman. Paham apa tidak? Nah, ini wa hadza fi sholatil khauf. Ini adalah di dalam sholat yang ada rasa takut. Takut perang, takut kebanjiran, ada kebakaran, ada ini. Jangan semuanya di situ. Sebagian adakan sholat berjamaah, hatta 2-3 orang nggak apa-apa. Yang lainnya sana jangan tinggalkan berjamaah, karena di situ akan turun rahmatnya. Nah, berkat ini mudah-mudahan itu pemadam itu bisa bekerja keras luar biasa dan menghasilkan yang sangat luar biasa. Bisa apa tidak? Nah, ini jangan tinggalkan sampai begitu. Salat berjamaah itu turunnya rahmatnya Allah. Adzan wa hadza fi salatil khauf wa idza warada al-amru bi iqamatil jamaah fi khaufi kanat fil amni aula. Dalam keadaan aman lebih utama apa tidak? Dan juga Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fidhi bi 27 darajah. Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bahwa salat berjamaah lebih fadilahnya lebih daripada salat sendirian. Berapa kali lipat? 27 kali lipat. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insyaallah semangat dalam salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Insyaallah tambah semangat. Rasulullah itu kepingin nggak bisa sampai ke Madinah pertama kali yang dikerjakan sholat berjamaah, membikin masjid untuk apa pertama kali? Sholat berjamaah. Dari situlah Rasulullah diberi kemakmuran, lembut hatinya. Sahabat Nabi terbuka, mengatakan, hartaku ya Rasulullah, aku bagi 2. Allah, itu berkatnya sholat berjamaah. Aku punya rumah 2, aku suruh pilih. Itu orang muhajirin, nggak bawa apa-apa, nggak punya tempat. Rumahku ada 2 ya Rasulullah, suruh pilih. Itu sahabat Nabi. Itu berkatnya siapa? Berkatnya sholat. Ya Allah, nikmat apa tidak? Kita di rumah jangan sampai tidak sholat berjamaah. Di rumah, bapak-bapak sholat di masjid, istrinya sendirian. Kalau bisa, seandainya istrinya kepengen sholat berjamaah, sholat lagi di rumah. Ada, nggak apa-apa. Bantu istri kita. Kalau istri kita mau nungguin, betul. Dan ada waktu, dan dia tidak bisa sholat berjamaah. Kalau bisa, dia dengan orang yang di rumah sholat berjamaah. Boleh nggak? Boleh. Jangankan di rumah, kita habis sholat berjamaah tadi bersama imam, tiba-tiba ada orang satu telat, sholatnya sendirian, mau sholat, ya Allah nggak ada yang berjamaah, kita bangun sholat berjamaah dengan dia. Boleh apa tidak? Pahalanya luar biasa kata Rasulullah. Kamu bantu dia sholat lagi, terus sholat apa namanya? Ada ngulang untuk membantu. Sholat wajibnya sudah, tapi ini sholat bantu, pahalanya sedikit apa besar? Luar biasa. Tuh, apalagi kepada istri, betul. Kalau dianya menunggu kepengen sholat berjamaah karena nggak bisa ke masjid karena ngurusin rumah dan ini, dan memang afdalnya perempuan di rumah. Itu jangan sungkan, jangan segan. Rasulullah kalau nggak sempat di masjid, Rasulullah di rumah karena sakit atau apa, sholat sama istri.
fitrinya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, bisa menyatukan bangsa Indonesia. Jangan sampai ada seruduk-serudukan lagi. Jangan sampai ada orang yang mencegah tabligh akbar. Jangan sampai ada yang mencegah sholat berjamaah atau mengurangi atensi untuk azan. Jangan sampai nanti yang turun adalah murkanya Allah. Mudah-mudahan dilembutkan hatinya kita semuanya, diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dibantu oleh Allah. Ya Rabb, kami sedih setiap melihat ya Allah, mereka kelaparan, gak bisa makan, anak-anak kecil, bukan lagi kekurangan gizi, gak ada gizinya ya Allah. Ya Rabb, bantu mereka ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim ya Allah, berikan hidayah ya Allah, kembali kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah para pemimpin-pemimpin dunia ya Allah, khususnya pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka bisa empati kepada mereka ya Allah, membawa kita kepada jalan yang diridhai olehmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah wal muslimin, khususan ya Allah ikhwanana al mujahidin fi Palestin, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu besok sore di pesantren Hikmatun Nur, insyaallah ta'lim ba'da asar, insyaallah hari Ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.